Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa dan kita akan tundukkan kepala sejenak. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami untuk memohon pertolongan Engkau, sekaligus menyerahkan hidup ini ke tangan-Mu, hidup yang banyak kekurangan dan kelemahan Tuhan. Sebelum kami menunaikan ibadah kami, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kemurahan dan belas kasihan tetap Tuhan nyatakan. Dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami, dari awal sampai pada selesainya hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau memakai, Engkau memberkati semua peralatan yang kami gunakan. Ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu melalui alat-alat kami Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami usirkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, ya Tuhan. Biar roh puji-pujian ada dalam hati kami, dan roh-Mu ada di tengah-tengah ibadah pujian ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut acara ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera masuk dalam ibadah. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, dan kita akan melakukan satu pujian dari buku Pesalo nomor 22, menabur dan menuai. Pesalo nomor 22. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit juga. Ia akan selalu kekurangan. Yang menabur dengan banyak, menuai banyak juga. Hidupnya menerima kelimpahan. Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur, dan nanti untuk dimakannya juga. Dia berkuasa menumbuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran. Haleluya. Tuai telah tiba, mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian, bagikanlah kasih dan kemurahan Tuhan, kelak hidupmu akan berkelimpahan. Haleluya. Sambil menangis, sambil berjalan maju, akan pulang dengan bersuka cita, sambil membawa berkasnya, hasil tuaiannya, dengan hati bersyukur kepadanya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka. Allah sanggup melimpahkan semua, agar kita senantiasa dapat kesempatan
hidupmu akan berkelimpahan. Ya, karena apa? Karena kita menabur, maka kalau kita menabur, pasti kita juga menuai. Kalau kita menabur sedikit, maka sedikit pula. Tetapi kalau kita menabur banyak, banyak pula. Dan sungguh luar biasa Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan melanjutkan pujian kita untuk kita masuk dalam firman Allah. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, haleluya, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, jika Engkau hadir, Roh-Mu hadir, bahkan Roh-Mu memenuhi kami Tuhan, maka damai sejahtera dan ketenangan itu ada dalam hati kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami kembali mau belajar untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah hati hamba-Mu, hati seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu boleh mengalami pertolongan Tuhan. Sebab kami menyadari Tuhan, seringkali banyak gangguan rintangan yang membuat kami Tuhan tidak bisa tenang, tidak bisa damai. Tapi biarlah Engkau mengambil alih Tuhan segala hal yang coba mengganggu kami. Dan sekali lagi biar Tuhan menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan hati kami, pikiran pandangan kami, untuk tempat hadirat-Mu. Dan Engkau Tuhan sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang terutama. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri.
gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong gereja-gerejamu, hamba-hambamu dalam tugas pelayanan dimanapun mereka berada dan tugasnya. Biar Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan surgawi, sertakan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali hamba berserah diri sepenuh kepada-Mu Tuhan. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu itu boleh mengerjakan hati kami, memperbaharui hati kami, sampai sewaktu-waktu kami boleh mengalami pembaharuan secara sempurna dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga lawat, Engkau juga menjamah, memberkati. Tuhan memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyapa kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Biarlah kemurahan dan anugerahnya Tuhan itu semakin hari semakin melimpah di hari-hari ini. Justru menjelang kedatangan Tuhan ini kita sangat membutuhkan Tuhan, dan kita rasanya tidak mampu dan kita tidak berdaya jika Allah itu tidak di pihak kita, jika Allah tidak melawat kita, jika Allah itu lewat firman-Nya tidak mengasuh kita, tidak mengambil alih kehidupan kita, maka sungguh-sungguh kehidupan kita tidak akan mampu, tidak akan bisa bertahan untuk menghadapi dunia yang sudah disetir, yang sudah dikuasai oleh setan ini. Dan setan tentu tidak menghendaki kalau boleh ada satupun kehidupan yang selamat, saudaraku. Ya, tidak mau ada satupun kehidupan yang selamat. Justru dia menghendaki untuk supaya kalau boleh semuanya itu binasa bersama-sama dia. Sebab dia tahu dia harus menghadapi hukuman itu, saudaraku. Dan memang saatnya sekarang belum tiba, belum saatnya. Tapi pada saatnya nanti setan, antikris dan nabi palsu dan antek-anteknya itu benar-benar akan mengalami suatu penghukuman yang kekal dan tanpa batas. Sementara kehidupan kita ya yang mau diasuh, mau dibimbing oleh Tuhan, mau dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Allah ini, saudaraku, maka kita sungguh-sungguh akan mendapatkan satu tempat ketika dunia yang dikuasai setan itu sudah lenyap, tidak ada lagi. Bumi yang lama, langit yang lama tidak ada lagi, lenyap, saudaraku. Maka kehidupan kita sungguh-sungguh Tuhan sudah memberikan tempat mengambil alih kehidupan kita di suatu tempat yang abadi, yaitu Yerusalem yang baru yang turun dari surga daripada Allah. Di sanalah tempat kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Ini yang harus menjadi perhatian pokok kita. Tujuan kita adalah bagaimana kehidupan kita ini sampai sewaktu-waktu mengalami pembaharuan yang terakhir. Ya, lihatlah aku telah menjadikan semua baru. Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan lama, tanda-tanda lama itu tidak ada. Dan itu sebabnya untuk bisa mencapai itu, saudara sekalian, maka Tuhan memberikan suatu sarana kepada kita lewat asuhannya. Ya, lewat asuhannya kita sudah masuk bagian yang keenam, juga bagian yang terakhir, saudaraku, yaitu hati diasuh oleh Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan. Ya, kalau hati ini diasuh oleh Tuhan, firman Allah baik minggu yang lalu, PA maupun ibadah doa, maka hati ini bisa mengasihi Tuhan. Kita mempunyai hati yang seperti hatinya Tuhan.
bisa mengampuni, ya, bisa mengampuni, bahkan mengampuni orang yang memusuhi kita, yang membenci kita, yang mencaci maki kita. Ya, kita bisa menerima keadaan yang semacam itu. Lalu juga kalau hati kita diasuh, maka Allah atau anak Allah itu lewat belas kasihannya. Ya, yang pertama mengasihi sesama sampai mengasihi musuh kita. Ya, mengasihi orang yang membenci kita. Kita tidak dendam. Maka yang kedua ini, anak Allah ini dengan belas kasihannya, ya, tidak menghukum, ya, tidak menghukum, tidak menghakimi, tetapi dia mengampuni. Ya, dia mengampuni. Artinya menerima keadaan kita yang sudah rusak, ya, hidup nikah rusak, ibadah rusak, bahkan kita sudah merusak diri kita sendiri, yang mestinya kita tidak ada harapan apa-apa. Tapi belas kasihan Tuhan itulah yang mengangkat. Kemarin saya mengatakan, andai kata Tuhan itu hanya datang dengan kebenarannya, dia datang hanya dengan kebenaran, maka tidak ada satupun kehidupan yang bisa lolos. Sebab pasti kita semua sudah bersalah. Tidak ada satupun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan, tetapi di samping Tuhan itu datang dengan kebenaran, tapi lebih daripada itu, dia juga datang dengan belas kasihan untuk mengampuni setiap orang, ya, setiap dosa, kejahatan, kenajisan apapun yang sedang kita hadapi. Kalau kita menggunakan belas kasihan Tuhan itu dengan cara kita mengaku di hadapan Tuhan, dia mengampuni, tetapi dia juga menyucikan hati kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, belas kasihannya itu mengangkat kehidupan kita. Kehidupan yang penuh dengan lumpur dosa harus diangkat, harus diangkat. Harus ada pribadi yang mengangkat kita. Dan dia datang dengan belas kasihannya. Dia tahu keadaan kita. Kita tidak mampu untuk bisa memperbaiki atau apalagi menebus diri kita sendiri. Tapi dia datang dengan belas kasihannya untuk mengangkat kita lewat kayu salib. Ini harga yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan untuk mengampuni dosa kejahatan kita. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini dengan sifat karakternya yang memberi, dan itu sebabnya dia katakan, berilah kamu akan diberi. Yang memberi ini, saudaraku, bukan saja harta benda, saudaraku, tapi pemberian Tuhan yang terbesar untuk kehidupan kita adalah keselamatan itu. Jadi pemberian itu yang terbesar dari Tuhan itu adalah keselamatan. Coba ini saya teringat ayat itu dalam Efesus, suratan Efesus ya, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13, ya, ayat yang ke-13, ya, atau sampai 14 lebih baik. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran ini. Kamu, kita juga yang telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan, jaminan kepada kita semua
untuk kita mendapatkan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Ini penebusan, keselamatan, pemberian yang terutama lewat Roh Kudusnya untuk kita adalah yaitu keselamatan atau penebusan itu. Sebab kita menyadari tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada pribadi yang menyelamatkan kita. Kita sudah terlalu banyak melakukan perbuatan dosa, bagaikan hidup kita sudah gadekan itu, diperhamba, diperbudak oleh dosa. Maka dia juga menebus kita, membeli kita dengan harga yang mahal. Ini yang Tuhan tunjukkan, pemberian yang begitu luar biasa, keselamatan itu. Nah, sekarang tadi saya mengatakan di samping juga kebutuhan, keperluan, harta benda yang Tuhan berikan, tapi terutama adalah keselamatan atau penebusan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya kehidupan setelah kita ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, ya, untuk supaya kita juga boleh mendapatkan karunia-karunia dan jabatan. Ini luar biasa. Setelah ditebus, diselamatkan, kita ini yang tadinya kita dari kegelapan yang paling gelap, yang tadinya kita tidak dikasihi, yang harusnya kita dihukum, tapi Tuhan lewat karya penyelamatan dan penebusannya, ya, diberikan kepada kita untuk supaya kita juga bisa melayani Tuhan, untuk supaya kita juga mendapatkan karunia-karunia dan jabatan yang akan nanti dipergunakan untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk melengkapi orang-orang kudus dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karunia dan jabatan yang akan kita kaitkan, kita arahkan, yaitu dengan pembangunan tubuh Kristus. Kalau karunia dan jabatan ini tidak terkait dengan pembentukan tubuh, jangan sampai nanti justru kita berada di luar tubuh. Kalau kita di luar tubuh, saudaraku, kita akan binasa. Tetapi sebenarnya kalau kita berada di dalam tubuh Kristus, kita kaitkan, kita lekatkan dengan tubuh Kristus, apapun bagian yang Tuhan tempatkan pada kita, maka sewaktu-waktu karunia dan jabatan ini nanti akan meningkat, akan meningkat, dan sewaktu-waktu benar-benar akan menjadi pakaian putih yang berkilau-kilauan yang dipakaikan kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini tujuan utama dalam asuhan Tuhan ini, dan akhirnya kita bisa sampai bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari sekarang kita maju selangkah lagi. Bagian-bagian yang terakhir atau perikop yang terakhir yang kita sedang pelajari, yaitu berbuah-buah pohon dan buahnya. Pohon dan buahnya. Dan kita bisa membaca masih ya, hati yang diasuh oleh Tuhan, bagian-bagian terakhir, kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-6, ya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Ini bagian yang terakhir dari hati yang diasuh oleh Tuhan. Dan nanti masih ada satu lagi, yaitu ayat yang ke-46 sampai 49. Ini adalah perjalanan hidup juga harus diasuh oleh Tuhan. Ini luar biasa. Kita sekarang akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Demikian bunyinya. Karena tidak ada pohon yang baik
yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau kita bisa terjemahkan ini, ya tentu kalau pohon itu baik, saudaraku, harusnya juga menghasilkan buah yang baik. Ya, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi dari sini kita mendapatkan suatu pelajaran kepada kita semua, dan itu sebabnya saudaraku dari ayat ini, ya jika Tuhan izinkan kita sebagai orang tua ini bagikan pokok di tengah-tengah keluarga, saudaraku. Ya, di sana ada istri dan anak-anak. Ya, seharusnya kalau saja pokoknya baik, akan berdampak kepada istri dan anak-anaknya. Tidak mungkin pokoknya baik, saudaraku, lalu buahnya itu menjadi tidak baik. Harapan kita kalau pokok itu baik, kalau suami itu baik, akan berdampak kepada istri dan anak-anaknya. Sebaliknya juga demikian. Ya, kalau pokoknya tidak baik, mana mungkin akan bisa menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi seperti itu. Kalau di Jawa ini, saudaraku, ya ada istilah di desa, saudaraku. Ya, dia mengatakan begini. Ini mengatakan kepada anaknya si A itu, pantes delondonge si A itu. Kenapa orang mengatakan itu? Nampaknya delondong itu anak, saudaraku, ya. Yaitu ya olok-olok kalau ya orang sedang anu gitu seperti itu, saudaraku. Jadi delondong itu anak-anaknya si A. Nah kalau si A itu baik, ya tentunya anaknya delondongnya itu baik. Tetapi sebaliknya, kalau bapaknya itu pokoknya tidak baik, maka ada olok-olok mengatakan pantesan delondongnya si A itu nggak baik, lah wong buah pake kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita di saat kita ditempatkan, kayak itu dia sebagai seorang hamba Tuhan sekalipun, seorang tua, orang tua jasmani maupun rohani, hendaknya juga sungguh-sungguh ya pokok atau orang tua itu bisa berdampak kepada istri dan anak-anak dan keluarga, sekaligus kepada ya lingkungan sekitarnya. Ya, jangan dibalik. Sementara kita mendapatkan pelajaran yang begitu hebat, ya hati ini sedang diasuh oleh Tuhan, justru kita menunjukkan yang tidak baik. Coba bayangkan kalau seorang suami tidak memberikan contoh yang baik. Dia harusnya menjadi seorang imam, ya seorang ayah, seorang panutan, tapi ternyata seringkali juga tidak bisa menjadi seorang imam yang baik, tidak bisa menjadi seorang contoh panutan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Ini dari pembacaan ini biar menjadi koreksi buat kita. Kalau ternyata kita mendapatkan koreksi keras lewat firman Allah, ini mulai dari diriku, saya harus mengaku di hadapan Tuhan, belum seperti apa yang engkau mau Tuhan. Aku belum menjadi contoh yang baik untuk sidang jemaat. Aku sebagai seorang ayah, seorang suami, belum bisa menjadi contoh yang baik seperti Tuhan mau kepada istri dan anak-anak. Masih ada celah, masih ada kekurangan-kekurangan yang terus hatiku mau diasuh oleh Tuhan. Sebab karakterku yang keras, yang kasar itu, saudara, dijamah oleh Tuhan. Ini kerinduan kita semua. Ya, baik itu suami, istri, maupun anak-anak, biarlah kita semua dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Masih ada satu ayat lagi, saudaraku, ayat yang ke-45.
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi dari sini kita bisa melihat, ya, jadi terutama, ya, sesuatu yang keluar dari mulut ini jelas disebutkan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Maka apa yang ada di dalam hati ini, ini nggak akan, ya, ini tidak bisa ditipu, ya, tidak bisa ditipu. Mungkin orang mau coba-coba menutup-nutupi maupun mau bersandiwara, mau tipu-tipu, tapi sewaktu-waktu juga akan juga dinyatakan yang sesungguhnya apa yang ada di dalam hati. Sebab ayat mengatakan karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau hatinya itu penuh, maka akan meluap lewat perkataan. Kalau hatinya penuh dengan kejahatan, dengan iri hati, dengan kedengkian, maka kita bisa melihat apa yang diucapkan itu. Maka kita mengambil kesimpulan apa yang diucapkan lewat mulut itu, itulah luapan yang ada di dalam hati. Kemarin kita membaca bahwa hati manusia itu, ya, semata-mata berbuat jahat. Hati manusia itu sungguh-sungguh, ya, itu sebabnya, saudaraku, pada sore malam hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih kalau Tuhan lewat asuhannya, hati yang jahat, hati yang kotor itu, Tuhan mau mengasuh hati yang semacam itu. Kalau tadinya mengucapkan, ya, dari mulutnya mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata dusta, kata-kata hina, kata-kata caci maki, biar lewat asuhan Tuhan ini kita nanti bisa mengeluarkan kata-kata yang manis, bukan menyakiti, tapi perkataan yang menyejukkan, yang menenangkan, yang mententeramkan orang yang mendengar. Ya, ini tujuannya. Ya, sebab kalau hati ini tidak diasuh, maka itulah yang akan terjadi. Luapan dari hati itu akan terus nyerocos. Setiap kita berkata, setiap kita mengucapkan kata-kata, selalu saja kita menyakiti hati orang. Apalagi menceritakan kejelekan-kejelekannya orang. Kenapa? Karena hatinya tidak diasuh, hatinya tidak dijamah oleh Tuhan. Kemarin kita tidak mendengarkan. Sebetulnya ada firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, yang sanggup untuk menusuk, memotong, menusuk sampai sangat amat dalam. Tapi dasar karena kita tidak mau diasuh oleh Tuhan, nah, ini akibatnya. Tapi sebaliknya, kalau hati kita mau diasuh oleh Tuhan, ini tujuannya kembali untuk kita dibawa kembali kepada teladan Allah. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah kita akan menghasilkan perkataan yang baik dan perkataan yang manis. Kita bisa berkata yang benar, ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah dari si jahat. Ya katakan ya. Artinya kalau memang salah, ya ngomong aja lah, salah, saya salah. Tapi kalau benar juga katakan benar.
Nah, kalau lebih dari itu, sudah dipelintir-pelintir, ditambahi, dikurangi macam-macam, maka berarti pekerjaan si ular itu sudah masuk ke situ. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi ini sungguh luar biasa. Tuhan itu mengasuh kita ini begitu untuk supaya kita berkata benar. Ya, katakan ya. Ya. Kalau memang hati kita mengatakan ya, ya mulut harus sinkron. Katakan ya. Ya. Kalau tidak, ya katakan aja tidak. Jangan ditambah-tambah, jangan dibumbui, jangan dipermanis, jangan dipoles untuk supaya kelihatannya bagus, tapi tidak bagus. Kelihatannya kan tidak. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, saudaraku. Ya. Kita akan masuk lewat sana sejauh mana Tuhan hari ini akan berikan firman kepada kita untuk supaya kita sungguh-sungguh lewat asuhan Tuhan ini ya benar-benar yang meluap dari hati itu bukan yang jahat, bukan perkataan yang menyakitkan orang, tapi sungguh-sungguh itu perkataan yang menyejukkan orang lain. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37 ya. Ayat yang ke-37 begini bunyinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, artinya apa? Kita diajar untuk benar. Kita diajar untuk jujur. Kita diajar untuk apa adanya. Tapi seringkali, kita berbelit-belit. Ayat mengatakan, ya, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita tidak jujur, tidak berkata benar, maka sesungguhnya di sana si jahat itu, si setan itu sudah betul-betul berperan menguasai kita, mempengaruhi kita, bahkan menguasai kita, sehingga kita tidak bisa berkata benar di hadapan Tuhan. Contoh yang paling mudah aja. Coba, ini juga koreksi buatku, buat kita semua. Saya sebagai suami, sebagai orang tua, ya sebagai hamba Tuhan, jujur enggak kita berkata? Yang kita ucap katakan itu jujur atau enggak jujur? Benar atau enggak benar? Ya, kalau kita benar kita katakan salah, salah kita katakan benar, pasti kalau kita betul-betul ya diasuh oleh Tuhan, roh bekerja dalam kita. Kalau kita tidak benar, pasti akan berdampak kepada kita sehingga kita tidak akan nyaman. Hati nurani kita pasti akan berontak. Hati nurani kita pasti akan menuduh kita. Tuntutan hati nurani itu akan terus sepanjang kita tidak berkata benar. Tujuan hati nurani menuduh itu, jadi kalau saja masih kita punya hati nurani yang menuduh, ya berarti masih sehat. Nah, untuk itu kalau hati nurani menuduh kita karena kita tidak berkata benar, segera kita rubah, segera kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita berkata benar. Ini yang akan membuat kita damai, sejahtera, dan betul-betul pada akhirnya ayat mengatakan kita benar dalam perkataan. Sebab apa yang kita katakan itu sinkron dengan apa yang ada dalam hati. Sebab jelas ayat mengatakan, ya, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tapi sebaliknya, kalau terus hati Tuhan menuduh dan kita terus biarkan saja, tidak, ya selekasnya bertindak,
maka hati nurani itu sewaktu-waktu akan menjadi tumpul, saudaraku. Kalau hati nurani menjadi tumpul, saudaraku, biarpun kita berbuat salah, kita tahu itu adalah salah, kita tetap terjang saja. Sebab sudah tumpul, merasa bahwa yang salah itu tidak salah bagi dia. Yang seluruh firman itu salah, bagi dia tidak salah. Gak apa-apa. Kenapa begitu? Hati nuraninya sudah tumpul keras. Hati nurani keras. Nah, kehidupan yang semacam itu Tuhan biarkan. Nanti sewaktu-waktu pada saatnya, maka apa yang dia perbuat itu pada ujungnya akan memberikan suatu hasil. Akan memberikan suatu hasil, saudaraku. Dan itu sebabnya, saudaraku, di hari-hari ini ketika Tuhan itu mengasuh hati kita, saudaraku, biar kita terima. Sekalipun itu menyakitkan buat kita. Karena asuhan Tuhan jelas tidak cocok dengan apa yang menjadi keinginan, yang menjadi logika kita, menjadi ya tidak cocok dengan daging kita, biar kita terima. Berarti, saudara sekalian, ada rencana Allah dalam kehidupan kita. Kalau hati nurani kita sudah begitu tidak hidup, segera kita bertindak. Jangan biarkan itu. Untuk supaya kita tidak mempunyai hati nurani yang keras, yang tumpul. Jangan. Itu sebabnya ada ayat mengatakan suatu, ya jagalah hatimu ya dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hidup atau mati kita ini tergantung sejauh mana apa yang ada di dalam hati kita. Dan ayat firman Allah, jagalah hatimu. Ini merupakan suatu perintah. Seorang bijak, Raja Sulaiman, dia menuliskan ini. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Artinya menjaga hati dengan hati-hati. Dan kita bersyukur ketika ayat ini kita baca. Dan sekaligus lewat ayat ini Tuhan mengasuh kita, mengingatkan kita. Untuk supaya betul-betul kita hati-hati, waspada. Orang waspada itu kayak apa, saudara? Ya, kalau umpamanya, kalau kita mau ya di jalan raya, kita menyeberang begitu, dia pasti lihat kiri dan kanan. Ya, kenapa? Dia tidak mau nanti kemudian ditabrak oleh kendaraan lain. Dia waspada, dia hati-hati. Tapi memang ada orang gak mau pusing, pokoknya nyelonong aja. Dia bikin gregetan, bikin ya jengkel mencek itu. Kalau saudara, mungkin saudara gak pernah mengalami bahwa kendaraan itu ada orang semacam itu. Atau mungkin orang itulah saudara dan saya, gak peduli, pokoknya nyelonong aja, saudara. Bukan begitu itu. Kata waspada itu hati-hati. Bukan hati-hati melihat kiri kanan kendaraan. Ini hati-hati. Ya jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Ini dampaknya besar. Kalau kita tidak menjaga hati ini, atau kita tidak mau diasuh ini, bagaimana kita akan terpancar kehidupan. Kalau hati itu terjaga, maka orang bisa melihat dan merasakan. Merasakan apa? Minimal yang keluar dari mulut kita. Ya, minimal yang keluar dari mulut kita. Dan sekaligus nanti akan dibuktikan dengan praktek perbuatan itu. Amsal Sulaiman pasal yang keempat, saudaraku. Ya, Amsal Sulaiman pasal yang keempat. Ya, jika tidak selesai hari ini masih ada waktu di PA,
Biar Tuhan yang akan menolong kita, saudaraku ya. Kita ya akan periksa dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat, ayat yang tidak asing buat kita ya. Tapi biarlah ayat ini betul-betul memberikan ya dorongan, semangat, nasihat kepada kita. Pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati dengan baik, dengan hati-hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena menentukan jalan hidupmu dalam ejaan sehari-hari. Jadi hati ini menentukan jalan hidup kita. Hidup kita di kemudian baik atau tidak baik, itu tergantung bagaimana hati kita ini. Kalau hati kita baik, hati kita jaga baik-baik, kita berhati-hati, saudaraku, pasti kelanjutan kehidupan kita juga pasti baik. Nah, sekarang pertanyaan buat kita, dengan apa kita bisa menjaga hati ini, saudaraku? Bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga hati ini? Ya, apa kita pegangi begitu, saudaraku? Apa kita harus bersembunyi di satu tempat, saudaraku? Atau kita pergi ke gua, saudaraku? Ya inilah, saudaraku. Bukan itu. Ya, sewaktu-waktu ya saya ya niatnya memang niat minggat, saudaraku ya. Ini dulu di kampung, saudaraku. Ini cerita. Ya karena juga saya dari keluarga yang susah, saudaraku. Ya gini-gini ya serba tidak ada. Tidak seperti yang lain, saudaraku, yang semua serba ada, saudaraku. Dan sewaktu-waktu saya pergi. Ya maksudnya mencari tenang, nyaman, saudaraku. Lalu saya pergi, saudaraku. Ya, di Kediri itu ada gunung namanya Gunung Klotok, saudaraku. Baru-baru ini saya pulang ke Kediri sama Mas Feby, tanya, mana Pak Thomas? Yang katanya Pak Thomas di gua itu, saya tunjukkan. Di Kediri ada dua gua. Ada gua Selo Mangkleng, itu di bawah. Ada Selo Bali, itu di tengah-tengah, di antara gunung. Tinggi, tempat tinggi. Nah, saya pergi ke tempat yang di tinggi itu, Selo Bali itu, gua Selo Mangkleng. Saya 3 hari 3 malam di situ. Pergi di situ, ada teman satu, sama itu. Nakanya sama dengan saya itu, teman itu. Ya, lah, kita nggak tahu bagaimana keadaan gua itu. Ternyata ada orangnya, ada juru kuncinya. Ya sudah, kita tidur aja di situ. 3 hari 3 malam. Jadi kita nggak bawa bekal, kita makannya makan apa adanya, cari bekicot. Bekicot saya bakar gitu. Nanti haus kita turun, saudaraku, ke sumber, kita minum begitu, saudaraku, dan seterusnya. Bukan itu. Jadi gua itu bukan tempat untuk mencari ketenangan. Bukan tempat itu. Ya, ini pengalaman saya menceritakan ini sungguh, saudaraku, terjadi, saudaraku. Ya. Tapi ayat firman Allah mengatakan, dengan cara apa kita bisa menjaga hati kita? Tadi Amsal bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab itu menentukan jalan hidupmu di masa yang akan datang. Lalu kita jaga dengan apa hati ini? Supaya kita punya hati yang baik, hati nurani yang baik, bukan hati yang jahat. Banyak hal, ada orang yang datang ke dukun, datang ke orang pinter, datang kepada konsultasi dengan orang-orang yang punya ilmu begini. Bukan itu. Bukan itu, saudara. Ya. Untuk supaya hati ini tetap terjaga, ya, terpelihara, yang nanti akan menentukan jalan hidup kita yang akan datang, saudara. Tidak dengan cara yang lain, tidak dengan cara dunia ini,
apalagi datang kepada setan-setan, saudaraku. Tidak. Jelas ayat mengatakan hanya ada satu jalan. Itulah asuhan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa untuk kita bisa menjaga, yang bisa menjaga hati kita. Kalau kita terima asuhan Tuhan, kalau kita terima firman Tuhan, tidak dengan cara yang lain. Ya, biar hatiku senang, aku tak ke mall, ya boleh-boleh saja. Yang ngenteknya duit cilik, saku. Ya boleh, belanjakan itu. Tapi apakah benar mall itu akan bisa membuat kita ini, hati kita terjaga? Padahal tidak begitu. Kalau kita sudah masuk mall, saudaraku, bukan menjaga hati. Justru seringkali kita mengumbar hati ini dengan segala penuh keinginan. Waduh, ini bagus ya, tersimpan di hati. Wah, ini bagus ya, tersimpan di hati. Justru menimbulkan banyak keinginan-keinginan. Tapi sebaliknya, kalau hati kita ini dijaga, yang menjaga kita, yang mengasuh kita adalah firman Allah, sekalipun kita diiming-iming apapun juga, katalah kita ke mall, ya karena kita nggak butuh, nggak membutuhkan, nggak perlu itu, ya kita nggak akan terpengaruh. Ya, kalau kita punya uang banyak lalu kita ke mall dan hati tidak terjaga, kita bisa aja dengan keinginan. Ya. Atau mungkin nggak ada duit ke mall, ya. Tapi juga toh ada keinginan. Nanti kalau aku punya duit, nggak tahu caranya untuk dapatkan duit, saya ingin itu. Nah itu bukan itu. Ayo kita baca. Dan kitab Mazmur pasal 119. Mazmur 119, saudaraku, kita akan membaca ayat yang ke-9 dan 11, atau lebih baik 9 sampai dengan 11 aja ya. Ya, oke. Mazmur pasal 119 ayat 9, 10 dan 11. Perhatikan baik-baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, perbuatan yang bersih, tadi diucapkan karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau begitu, untuk supaya seorang anak muda ini punya kelakuan yang bersih, maka hatinya juga harus bersih. Untuk seorang anak muda itu bisa menjadi benar, maka hatinya itu benar. Ini bisa anak muda, bisa orang tua, bisa anak-anak, bisa ngkong-kong, ya opa, oma, silahkan. Yang intinya, yang bisa untuk supaya kita mempertahankan hati yang bersih, kelakuan yang bersih, ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini Raja Daud dia menulis. Hanya bisa hati ini terjaga, saku, kalau kita menerima asuhan Tuhan. Kalau kita menerima firman Tuhan, jangan cari di tempat lain atau ke tempat lain. Datang kepada Tuhan, dengarkan firman-Nya. Hati kita akan tetap menjadi bersih. Dan firman itu akan mencegah kita. Firman dan urapan Roh Kudus itu akan mencegah kita untuk kita tidak berbuat sesuatu yang jahat ataupun yang najis. Ini hati. Hati. Ayat 11. Ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Biar kita semua punya kerinduan yang sama, ya. Kita rindu untuk mencari. Sekarang justru Tuhan ingin mengasuh hati kita. Dia datang dengan firman-Nya, mengasuh hati kita. Dan di sini Daud mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ini sekarang Tuhan datang kepada kita.
Daud dia katakan mencari, berarti dia masih harus mencari. Mencari untuk bisa mendapatkan. Dalam hati, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Biar ini menjadi kerinduan Tuhan. Aku rindu asuhan-Mu. Aku rindu firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang. Jangan biarkan yang keluar dari hatiku ini perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat. Biar ini kita nyatakan kepada Tuhan, mulai dariku. Biar kita minta supaya hati ini betul-betul dijamah oleh Tuhan lewat asuhannya. Hari ini dijawab hanya dengan firman Allah. Karena kalau kita melihat ayat ini, bukan hanya didatang mengasuh kita, biar kita juga berusaha untuk menanggapi, bagikan kita mencari Tuhan, menyambut hadirnya asuhan Tuhan itu. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kalau menyimpang, maka ini juga akan menentukan nasib hidup kita di masa yang akan datang. Tapi kalau dia menerima perintah-perintahnya Tuhan, firman Allah, maka itu juga akan menentukan nasib hidup kita yang akan datang. Kalau kita menyimpang, sudah pasti kita tidak akan mencapai suatu tujuan. Kita akan tersesat dan binasa. Tapi kalau kita merindukan perintah-perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang kita kehendak, ya, janganlah biarkan aku. Inilah sikap jaga kita. Kata jangan biarkan aku ini sikap jaga kita. Memang kita tidak mau. Dan tetap supaya hati kita tetap terjaga. Jangan biarkan aku menyimpang dari asuhan-Mu, dari perintah-perintah-Mu besar ini. Dari perintah-perintahnya Tuhan. Dari asuhan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini dasar. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, kerinduan sudah dinyatakan. Dan sekarang dia katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Apa janjinya? Janjinya itu firman-Nya. Janjinya itu firman-Nya. Ya, supaya aku jangan berdosa. Supaya hatiku betul-betul terjaga. Supaya dari mulutku tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Tapi sebaliknya, dari mulut kita, dari sumber yang sama itu, dari hati yang baik, yang manis, saudara sekalian, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini yang kita belajar, saudaraku, pada sore malam hari ini. Ya, mulut dari mulut itu luapan apa yang ada dalam hati kita. Dari mulut kita akan diberkati Tuhan. Dari mulut kita juga akan dihukum. Itu sebabnya ayat ini menjelaskan kepada kita untuk berhati-hati menggunakan lidah ini. Sekalipun tidak ada satupun yang sempurna. Sebab ada yang mengatakan kalau kita tidak salah dalam perkataan, itu adalah orang sempurna. Berarti lah kita ini masih hidup di dunia. Dan semuanya, ya, dunia ini ya ditandai dengan ketidakbenaran. Tipu-tipu banyak, dusta-dusta banyak, tidak jujur banyak. Dalam dunia usaha dan dunia bisnis. Yang celakanya dalam pelayanan ibadah juga ada tipu-tipu. Dusta-dusta, sembunyi-sembunyi.
dalam ibadah, dalam pelayanan. Ini celaka. Kalau di dunia sana, oke lah. Tapi ayat itu ditulis dalam Alkitab untuk memberikan suatu nasihat kepada kita. Ya, dalam Yakobus pasal yang ketiga. Ya, ayat yang terakhir untuk kita pada sore malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan, masih terlalu banyak saudaraku yang perlu kita jelaskan. Saudaraku, nanti masih ada PA, ada doa penyembahan, biar kita lanjut di sana. Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Lebih baik kita mulai baca ayat yang kedua. Ya, tadi saya mengatakan kalau kita tidak salah dalam perkataan, kita orang sempurna. Ya, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ini banyak salah dalam segala hal. Ya, tetapi ditekankan kembali, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya apa? Artinya kita disadarkan kita ini sesungguhnya masih banyak kesalahan. Apa yang kita ucapkan nggak cocok, banyak nggak cocok yang dengan apa yang dalam hati kita. Masih banyak tipu-tipu. Masih banyak yang tidak benar. Ya. Mulut itulah cerminan apa yang ada dalam hati kita. Itu sebabnya kalau kita tidak salah dalam perkataan, maka kita orang sempurna. Mulut yang salah berarti hatinya perlu mendapatkan suatu koreksi. Kalau hati mendapatkan koreksi, terjaga oleh firman Allah, kita yakin sewaktu-waktu kita bisa menjadi sempurna. Seperti dia sempurna. Baik dalam hatinya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Sempurna. Kembali kepada teladan Allah, ciptaan yang baru. Ya, dari kehidupan kita. Tapi tidak mengapa. Ayat ini biar menasihati kita, mengingatkan kita untuk supaya semua kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita salah dalam perkataan. Lidah ini ya sarana untuk kita bisa berkata-kata. Coba ada lidah ada digunting sesuatu. Ya biasanya orang-orang itu orang-orang ya apa ya, yang ditakutkan nanti dia menceritakan, lalu ya begitu, ya kejam itu. Ya. Kita membaca ayat yang ke-9 sekarang. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini kembali. Dengan lidah kita memberkati, dengan lidah kita memuji Allah, tapi dengan lidah juga kita mengutuk manusia atau menghukum manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Firman Allah kemarin mengatakan, jangan menghakimi, jangan menghukum. Tapi ternyata ayat mengatakan, dengan lidah itu orang bisa mengutuk sesamanya, mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Mengutuk sesama kita yang juga diciptakan menurut teladan Allah, rupa Allah. Kita kutukin itu, kita hakimi itu. Nah, itu sebabnya ini memberikan suatu peringatan, saudaraku, bahwa kalau kita tidak berhati-hati menggunakan lidah, menggunakan perkataan, saudaraku, maka juga akan menentukan. Kita memberkati, yang nanti kita pasti juga akan diberkati. Berikan, kamu akan berilah, kamu akan diberi.
berkatilah, kamu akan diberkati. Dengan mulut ini kita memberkati, kita bisa memuji Allah, tapi dengan mulut ini juga kita bisa mengutuk sesama yang juga adalah yang juga disebutkan manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, mengutuki sesama kita. Ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan sampai terjadi. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah maka hati ini harus diasuh. Hati ini harus dijaga dengan kewaspadaan. Hati ini harus dijaga dengan firman Allah. Untuk supaya Amsal Sulaiman tadi, kita tidak berbuat dosa. Kalau kita tidak berbuat dosa, kita bisa memuliakan Allah. Kita bisa memberkati sesama kita. Kita bisa mengampuni sesama kita, siapapun itu. Kita bisa menerima kekurangan sesama kita. Yang juga manusia disebutkan menurut rupa Allah, diciptakan menurut rupa Allah juga. Ayo, biar hati kita di hari-hari ini dijamah oleh Tuhan, diasuh oleh Tuhan. Hanya dengan firman Allah, hanya lewat ibadah, lewat firman dan roh suci, hati ini bisa terjaga. Dan itu sangat menentukan kita berbahagia yang akan datang atau kita binasa untuk selama-lamanya. Amin, saudara sekalian. Biar firman Tuhan pada sore malam hari ini akan memberkati kita semua, saudaraku. Dan sungguh hati kita biar diubah oleh Tuhan. Jadi firman Allah pada sore malam hari biar mengubah hati kita yang tidak benar, yang ujungnya nanti akan meluapkan lewat mulut ini juga tidak benar. Ayo kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, ubah hatiku. Kita lakukan pujian judulnya Ubah Hatiku. Haleluya. Jadi kita merindukan ini. Hanya Tuhan yang bisa merubah hati kita. Ubah hatiku. Amin. Haleluya. Seperti salju. Oh, haleluya, haleluya. Ubah Hatiku seperti dirimu. ini kerinduan yang luar biasa. Seperti dirimu. Kau penjuru. Hatiku seperti hatimu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk jadikan Ini doaku. Ubah hatiku. Haleluya. Seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya. ubah Hatiku. Jadi kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan di ibadah raya ini. Haleluya. ubah hatiku. Haleluya. Haleluya. Seperti Dirimu. Amin. Engkau penjuna ku tanah liat untuk jadikan
Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Engkau penjunan. Haleluya. Untuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kita tundukkan kepala sejenak, biar kita datang kepada Tuhan. Biar pujian ini merupakan suatu kerinduan kita kepada Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan untuk bisa mengubah hati yang keras, hati yang jahat ini. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, Engkau sudah mengasuh kami untuk kami mempunyai hati yang baik, supaya yang keluar dari mulut kami juga baik Tuhan. Mempunyai hati yang manis seperti apa yang keluar dari mulut kami. Perkataan yang manis yang bisa menyejukkan orang lain. Tuhan, ampuni mulai dari hamba ini Tuhan. Ampuni sedang jemaat-Mu yang tanpa disengaja mungkin perkataan kami sudah banyak menyinggung, banyak menyakiti orang lain Tuhan. Ampuni hamba, ampuni sedang jemaat. Berikan hati-hati yang mengasihi Engkau. Berikan hati yang bisa menerima kekurangan orang lain. Berikan hati yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami berani berkata iya, katakan ya, dan tidak, katakan tidak. Terima kasih Tuhan buat asuhan-Mu, buat bimbingan-Mu pada sore malam hari Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan berkat dari firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah, tersimpan di dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat yang begitu luar biasa. Ya, saya harus mengaku di hadapan Tuhan masih banyak kekurangan, kesalahan, baik dalam perkataan yang bersumber dari hati ini. Tapi firman Tuhan pada sore malam hari ini memberikan satu kelegaan untukku. Dia mengarahkan dan kita berani datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita dalam sepekan ini, saudaraku. Nanti dalam hari Rabu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, juga dilanjutkan pada hari Kamis ibadah doa dan penyembahan, dan kembali pada hari Minggu, hari Minggu Raya jam 5:30 sore tepat mulai, baik PA, doa penyembahan maupun ibadah raya seperti sekarang ini, saudaraku, jam 5:30 sore tepat. Dan itu sebabnya saya mengajak kepada saudara sekalian di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit, masa susah, masa-masa yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran ini, biar hati kita dijamah oleh Tuhan, diasuh oleh Tuhan. Kita akan periksa selanjutnya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kelanjutan dari pemberitaan firman Tuhan ini, nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua. Banyak saudara-saudara kita juga yang mengalami masalah persoalan tentang kesehatan, saudaraku.
Dan teman-teman saya di full timer juga banyak yang juga terpapar, saudaraku. Juga ada yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Biar kita bawa semua ya sidang jemaat PET yang ada di Triorjo, Gunung Sari, Pondok Chandra, juga yang ada di GKGM. Biar kita doakan semua bahwa Tuhan lindungi, sekalipun mungkin Tuhan izinkan harus mengalami itu, biar Tuhan jamah hatinya untuk kita dipulihkan kembali. Ya, kita juga berdoa untuk Bapak Guantoro Sugeng, saudaraku, yang saat ini ya oleh kemurahan Tuhan, berita yang saya terima dari istrinya. Jadi ini asalnya dari Banyuwangi, saudaraku, istrinya dari Banyuwangi, dan dia menetap di Surabaya sini, dan suaminya orang Surabaya, dan sekarang dia ya kesehatan juga terganggu di RSAL, tapi sudah baik, saudaraku, tinggal menunggu saat untuk bisa pulang. Ya, kita doakan terus, juga berdoa juga untuk pemulihan Pak Budiono, Tante Aniwaro juga, atau apakah jadi operasi atau tidak, kita selalu doakan. Juga Pak Mariono dalam pemulihan, juga sudah yang lain yang mungkin tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Ya, biar Tuhan juga menolong. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita menundukkan kepala dan kita akan menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu untuk lawatanmu, untuk berkatmu pada sore malam hari ini yang sudah Engkau nyatakan kepada kami semua. Sungguh Tuhan, kami sangat diberkati oleh Tuhan, dan bila berkat tetap di dalam hati kami, menjadi iman dan kami boleh praktekkan dalam setiap perbuatan ucapan kami, Tuhan. Terima kasih sehingga menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami juga menyerahkan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, yang sampai hari ini Tuhan kami masih bergumul untuk menghadapi pandemi corona ini, sehingga ibadah tetap tidak bisa tatap muka untuk sesaat. Kami serahkan ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan juga menolong Tuhan, terutama sudah pandemi ini bisa segera berlalu dan jemaat-Mu boleh beribadah secara tatap muka kembali. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil, dan kami juga bersyukur dengan apa yang terjadi ini justru membawa kehidupan kami untuk bisa mandiri di hadapan Engkau, mempertanggungjawabkan semua itu kepada Engkau Tuhan, dan ibadah maupun pelayan kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa membawa kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, dimanapun mereka berada, baik di GKGM, di Triorjo, di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra, atau di tempat-tempat yang lain yang mengikuti siaran tunda ini. Tuhan, Engkau yang mengetahui, ya Tuhan juga memberkati semua, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi, dan dijamah hatinya oleh Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkatlah nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua Tuhan, dengan berkat yang limpah studi dari anak-anak-Mu semua. Tuhan berikan hikmat, akal budi yang dari Tuhan, yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja di kota, di luar pulau, dimanapun juga Tuhan, Engkau juga ada melawat anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu semua. Nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi Tuhan, atau mungkin tidak kami sebutkan namanya, Engkau mengetahui sidang jemaat-Mu milik-Mu Tuhan, dan itu sebabnya kami bawa kepadamu, baik dalam pemulihan di rumah, yang ada di rumah sakit, yang isoman di rumah-rumah atau di tempat lain. Kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dari anak-anak semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan hati damai, memberikan hati yang tenang kepada jemaat-Mu semua yang menghadapi segala perkara ini Tuhan. Terima kasih jemaat yang dalam masalah persoalan, Engkau juga menolong semua Tuhan. Tidak ada satupun yang terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami tetap meyakini bahwa pemerintahan yang sah itu dari Engkau, dan itu sebabnya kami berdoa kepada pemimpin-pemimpin kami yang sudah Engkau pilih. Engkau memberikan amanah kepada pimpinan kami,
dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri, semua yang terkait dalam pemerintahan ini, kami serahkan ke tangan, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan surgawi, hikmat, akal budi untuk mampu Tuhan mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya pro kepada rakyat semua. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari kekisruhan, jauhkan dari hal-hal yang jahat, tapi biar damai sejahtera-Mu turun di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan, untuk supaya nama Engkau dipermuliakan dan gereja-Mu, anak-anak-Mu boleh tetap leluasa beribadah kepadamu. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Amin.